media kita adalah wadah yang insya Allah terbaik untuk kita. Terbaik untuk kita. Seperti halnya wadah orang yang ada di orang yang terbaik juga untuk dirinya, untuk orang. Jadi yang untuk orang tentunya belum tentu terbaik untuk kita. Belum tentu. Sama dengan seenak-enak makanan yang menurut kita belum tentu enak menurut orang. Begitulah kira-kira contoh kecilnya. Tapi insya Allah Nahdlatul Watan ini buat kita adalah yang terbaik, karena bukan hanya sekadar Maulana Syekh sebagai pendirinya yang menyatakan, yang menyampaikan, yang menjelaskan tentang kebaikan Nahdlatul Watan, akan tetapi juga oleh guru-guru beliau dan ulama-ulama baik di dalam kitabnya maupun yang langsung yang datang ziarah dari berbagai negara datang ziarah kepada Maulana Syekh dan sampai menyatakan tidak lengkap ilmunya kalau belum menerima ilmu dari Maulana Syekh. Itu pernyataan dari ulama yang datang dari luar negeri. Sudah berbagai negara, sudah berbagai ulama tempatnya meminta ilmu dan menimba ilmu, maka sebagai terakhir, sebagai pelengkap yang paling terakhir adalah datang ke Maulana Syekh. Dan pernyataannya demikian. Selain dari kata guru beliau yang sudah kita baca, yang sudah menjadi amalan, tinggal pemantapan bagi kita, yaitu kata Syekh As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi yang mengatakan lillahi zainuddini fi fadlihi fi majdihis sami wa fi nublihi, dan seterusnya. Itu pernyataan dari gurunya, yang mana gurunya bersumpah menyatakan lillahi. Kalau kita mau tentang nilai karakter seseorang, kehebatan seorang adalah tentunya pengakuan dari orang yang lebih tinggi, dari orang yang lebih mulia. Kalau kita mau tahu tentang ketabahan, kekautan, tentang kalau pepadu, angoh, pengakuan dari lawannya, pengakuan dari lawan yang dianggap paling hebat oleh dunia, lalu dia menyatakan, saya mohon maaf kalau akan disanding, kalau akan kalau diadu bersama beliau, mohon maaf, saya sebelum bermain sudah menyatakan cuk. Nah, menunjukkan ketinggian, kehebatan, kekautan, keangguhan, dan seterusnya. Tidak cukup dengan oleh kita sebagai warga, sebagai pencinta, sebagai murid yang masih ditemantau aran ja'a zaidun, masih diton lesung bedak. Kalau beliau juga luar biasa, luar biasa. Ongkat tidak si denara ajin ndak tiar nilainya. Apapun walaupun bersumpah, nilainya kecil sekali, tidak bisa dibuat menjadi dalil. Yang menjadi dalil adalah yang lebih tinggi, walau satu orang, apalagi banyak. Kalau yang kecil
bagaimanapun banyaknya, apalagi sedikit, tidak begitu bernilai. Maka Maulana Syekh adalah orang yang dikagumi, orang yang dinyatakan luar biasa oleh maha guru-guru beliau dan para ulama-ulama, sampai disebut Baqiyatus Salaf. Di dalam kitab ditulis Maulana Syekh adalah Baqiyatus Salaf. Seorang Baqiyatus Salaf, pengadik-adik ulama lain. Beliau adalah ulama lain yang lahirnya, yang zahirnya di akhir zaman. Nah, ini mungkin tidak bisa dipahami apa maksudnya. Ya, kurang lebih kalau istilah dengan toa mungkin masih ada ingat, cuman istilah mungkin beda sedikit. Zaman dulu, zaman waktu Pade masih mata, waktu zaman Pade tepata, jadi bukan Pade derampet, tepata. Nah, biasanya sebelum diketam semuanya, pintung ju terpilih dulu sak solah-solah, tepata bejuluan. Nah, terus sekitar arak segompok, arak sebantel yang terbaik yang ada di seluruh di sawah itu yang diketam dan itu dibuat menjadi istilahnya kalau bahasa tengah jari buyu. Inan pade. Itu jadi inan pade atau buyu istilah Lombok Timur Tengah, Lombok Selatan. Nah, itulah yang paling dulu diketam sebelum yang lain nanti dulu. Paling dulu diketam, kemudian paling dulu dinaikkan di lumbung, lalu paling belakang diturunkan. Tidak boleh, ini menurut bahasa padi, haram hukumnya diturunkan. Kalau masih ada yang lain untuk akan dibuat menjadi yang dikonsumsi atau akan dijual, tidak boleh turun kecuali ndarak ada. Itu namanya bahasa Lombok Tengah, Lombok Selatan, yaitu tadi yang paling dulu diketam, paling dulu dinaikkan, tetapi paling belakang diturunkan dan dikonsumsikan, dipakai. Nah, itu menurut yang itulah Maulana Syekh, contoh seperti itu. Jadi Baqiyatus Salaf itu pengadik-adik lain, ulama lain yang secara hakikatnya tetapi Allah melahirkan di belakangan. Apa itu hikmahnya? Apa rahasianya? Karena Maulana Syekh adalah merupakan Baqiyatus Salaf yang hakikatnya ulama dulu, maka begitu beliau meninggalkan kita, maka dunia ini menjadi ribut. Enwin dinuah pecah jari. Kemudian sami'na wa ata'na selaku saling ngaku, ndet saling pati, ndet saling saling hormat. Yang ponara aran moneter, yang ponara aran kebakaran hutan, yang ponara aran bang sakit. Setelah Maulana Syekh, yang ponara aran terpaksa turun presiden tebani si rakyat Presiden Soeharto
yang sudah berkuasa 32 tahun, Pelita tetap rencana pembangunan 5 tahun, akhir hendak rakyat urut naik kritik selapu kurang lebih itu setelah Maulana Syekh meninggal dunia. Banyak hal-hal yang terjadi yang belum pernah terjadi. Allahu alam, inilah mungkin dahsyatnya di haus nanti oleh Maulana Syekh untuk diwasiat. Allahu alam. Yang jelas menjadi kenyataan-kenyataan seperti ini setelah Maulana Syekh. Dulu ketika masih Maulana Syekh, sang teman ya Allah, di menara program apa pancor, di menaraan gerakan Maulana Syekh, kebijakan Maulana Syekh diterapkan di mana-mana, selalu nyambut alhamdulillah, selalu apapun beliau tidak ada secara fisik, maka macamlah yang terjadi. Tapi kita tidak boleh putus asa. Kita kan sudah diajak dengan pernyataan, dengan yel-yel, pokoknya kita tidak hanya sekedar kata, tapi kita dituntut untuk membuktikan dan menjadi fakta kepada diri kita. Maka itulah tadi qul amantu billah tsumastaqim, menyatakan diri siap untuk berjuang dan istiqomah, dalam arti tidak musiman. Yang musiman itu adalah biasanya politik. Beliau ini sudah bergulat di politik, tapi itu politik. Sekarang enggak ya, tapi berjuang tetap. Nah ini tidak ada masanya kalau berjuang. Tidak musim politik, tidak musim hujan, tidak musim panas, tidak musim apa, pokoknya kapan saja Nahdlatul Wathon tetap perjuangannya. Oleh karena itu kita harus yakin bahwa Nahdlatul Wathon bagi kita adalah yang terbaik untuk kita, seperti hanya saudara-saudara kita yang lain adalah keyakinannya itulah yang terbaik bagi dirinya, bagi mereka, bukan bagi kita. Alhamdulillah Nahdlatul Wathon memiliki kelebihan, keistimewaan. Dari zaman ke zaman selalu ada kelihatan. Apa itu? Bagian dari kelebihannya Nahdlatul Wathon adalah yang satu-satunya organisasi yang menetapkan dalam anggaran dasarnya yang tidak ada seperti yang di lain, yang menyatakan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah terus sampai ke ala mazhabil Imam Syafi'i. Ini yang menjadi keluar biasaan dan ciri-ciri Nahdlatul Wathon. Nah, yang lain Islam, hanya Islam satu, atau ada lebihnya, yaitu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maknanya boleh mazhab mana saja, boleh. Tapi Nahdlatul Wathon langsung ngambil satu jurusan, yaitu ala mazhabil Imam Syafi'i, dengan secara tandas dan tidak boleh diubah. Siapapun jadi PP nanti, siapapun, maka akan tetap tidak boleh diubah. Mulai tidak boleh diubah tentang itu anggaran dasar itu. Kemudian yang kedua, makna tidak boleh diubah itu tidak boleh diubah status organisasi keagamaan, akan diubah menjadi organisasi sosial politik. Tidak boleh diubah menjadi partai, tidak boleh diubah menjadi PT, apalagi jadi sate. Sangat
Tidak boleh. Ya kalaupun Ananda berutang, janganlah NW lah yang dilelang. Paham? Ya, kita simak.